Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, seperti biasa sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang dasar robotika. Ini pelajaran dasar banget ya, tentang robotika. Yaitu sekarang kita akan bahas tentang pengendalian motor DC. Nah, yang kita pakai motor drivernya untuk video kali ini itu motor driver H-Bridge IC L293, karena kebetulan yang di Tinkercad itu adanya yang itu ya, motor drivernya. Ini ada lagi. Nah, yang satunya itu kalau nggak salah Pololu kalau nggak salah namanya. Nah, ini Pololu Simple Motor Controller nih, tapi kita pakai yang H-Bridge Motor Driver L293 ini. Oke. Nah, jadi kita nanti akan belajar. Nah, nanti itu asumsinya atau maksudnya kesepakatannya gitu, kita pakai yang rangkaiannya itu nanti motor DC-nya itu disusun sejajar seperti pada gambar ini ya. Jadi disusun sejajar kayak gitu, tapi nanti rangkanya nggak harus kayak gitu, cuman ini untuk menunjukkan bahwasanya kita sepakat nanti motornya itu disusun sejajar seperti itu. Oke, kemudian kita akan pertama kita akan merangkai ya. Kita akan tunjukkan rangkaiannya. Ini mouse-nya agak rangkaiannya adalah pertama kita keluarkan Arduino-nya dulu supaya lebih nyaman. Kita putar Arduino-nya ke atas seperti ini untuk menghemat tempat ya. Kemudian kita pakai yang Arduino yang mini aja supaya kita bisa tumpuk di atas Arduino-nya. Nah, seperti ini yang saya maksud. Kita tumpuk di atas Arduino-nya seperti ini. Kemudian L293-nya juga kita rotate. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh di sini seperti ini. 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita mulai merangkai ya. Kita keluarkan dulu motor DC-nya. Motor DC. Nah, ini motor DC-nya. Kita taruh 2. Mungkin supaya lebih gampang kita rotate juga motor DC-nya. Seperti ini. Kemudian kita rotate juga seperti ini. Jadi biar gampang ya merangkainya. Oke, pertama kita rangkai dulu yang ada ini. Powernya nanti kita tambahin lagi. Oke, pertama kita hubungkan ini yang ground ini. Yang di tengah ini ada ground ya. Jadi ini nanti di sini ada enable 1 dan 2. Kemudian input 1, output 1, ground. Tengah ini ground, sini juga ground. Kemudian ada output 2, input 2, kemudian power 2. Sini ada power 1, input 4, output 4, ground, output 3, input 3, kemudian enable 34. Oke, langsung kita sambung. Pertama ground dulu ya, biar gampang kita sambungkan groundnya dulu.
Ini mungkin kita kumpulkan di atas groundnya, ground, ini juga ground. Nah, ini juga ground. Pokoknya yang tengah ini ground ya. Nah, groundnya kita kumpulkan di situ. Nah, kemudian power ini kita kumpulkan di 5 volt ya. Kita semua 5 voltnya kita taruh di bawah sini. Nah, kemudian ini power juga kita hubungkan ke 5 volt juga. Kemudian ini kita sambung ke 5 volt. Ini kita sambungkan supaya nyambung ya. Ini juga kita sambungkan. Nah, ini jadi nyambung segini ya kalau udah kita sambungkan. Oke, kemudian ini DC plus dari si motor kanan ini kita kasih ke ini output 3. Kita kasih ke output 3. Nah, seperti ini. Kita kasih kabel merah. Ini kita kasih ke output 4 ya. Nih, di sini ada output 4. Kita kasih ke output 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini yang DC plus dari motor kiri kita kasih ke output 1 maksud saya. Di sini kita kasih merah juga, warna plus. Kemudian ini minusnya kita taruh di output 2. Di sini. Kita kasih hitam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang tinggal yang ke Arduino-nya. Nah, pertama ada enable 1 dan enable 1, 2 dan enable 3, 4 ini kita sambungkan ke pin PWM 56. Ini ke pin 56. Ke pin 5 maksud saya. Ini enaknya lewatnya sini langsung juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian enable ini 34 kita sambungkan ke pin PWM juga. Ini angka 6 ya. Oke, kemudian kita sambungkan input 1. Ini ada input 1 ya. Lewat sini aja. Input 1 ke pin 7. Kita bedakan warnanya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, kemudian input 2 kita sambungkan ke pin 8. Kita kasih warna oranye, kita bedakan supaya teman-teman nggak bingung. Oke, kemudian ada input 3 di sini. Input 4, input 3 di sini. Kita sambungkan ke pin 9, pin selanjutnya. Nah, seperti ini. Kita kasih warna biru muda. Kemudian ada input 4-nya ini kita sambungkan ke pin 10. Biru.
Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Nanti ini kita hubungkan ke groundnya belum kita hubungkan ya. 5 voltnya udah, groundnya black, 5 voltnya udah ya. Nah, sekarang kita tambahin powernya. Kita terserah mau pakai baterai yang kayak gini atau baterai yang kayak gini, tapi saya lebih prefer yang ini aja deh, 9 volt ini. Ini nanti bisa banyak juga, maksudnya bisa disambung, bisa dibikin banyak gitu untuk menambah voltasenya. Tapi saya pakainya yang ini aja supaya lebih simpel. Nah, saya rotate kayak gini. Nah, groundnya saya sambungkan. Nah, kemudian 5 voltnya juga saya sambungkan ke teman-temannya 5 volt ya. Nah, ini kan teman-temannya 5 volt. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa rangkai seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Oke, setelah kita belajar rangkaiannya, ini kita sepakati rangkaiannya kayak gini ya. Sebenarnya bisa pakai pin-pin yang lain, cuman di video ini saya pakai kayak gini. Yang penting nanti enable-nya dipasang ke PWM supaya kita bisa mengatur kecepatannya. Karena kita akan belajar tentang pengaturan kecepatan motor DC juga nanti. Oke, sekarang di sini kita jelaskan. Di sini ada pin enable, kemudian DC plus dan DC min. DC plus yang kiri tadi, DC plus DC min yang kiri tadi pin input 1 2, kemudian yang kanan pin 3 4 ya, plus minusnya. Oke, pin enable, ketika pin enable ini high, kemudian DC plusnya high, DC minnya low, ini nanti hasilnya CW atau clockwise, jadi searah jarum jam ya. Nah, kemudian ketika pin enable-nya high, DC plusnya low, kemudian DC minnya low, high, itu nanti berlawanan arah jarum jam gitu. Ini saya kasih lah, searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi ketika pin enable ini udah low, maksudnya dikasih logika low, dia apapun keadaannya dia akan berhenti atau mati ya pin DC-nya, alias nggak bergerak. Nah, penempatannya sudah kita sepakati tadi seperti ini. Misal penempatan motor adalah sebagai berikut. Nah, ini tampak komponen motornya dalamnya. Biasanya dipakai di motor untuk robot 2 wheel atau 2 roda itu biasanya kayak gini ya. Ini nanti ada beli banyak di untuk online itu. Memang dia udah terpasang kayak gini, jadi kita nggak perlu masangin gear sendiri. Nanti rodanya itu juga banyak dijual di toko online. Oke, kemudian di sini ada gerakan maju dan gerakan mundur, DC kiri, DC kanan. Untuk menghasilkan gerakan maju, maka DC kiri ini harus berputar searah jarum jam dan DC kanan berlawanan arah jarum jam. Nah, kenapa? Coba teman-teman perhatikan ini. Ketika ini berputar berlawanan searah jarum jam, maka motornya akan maju. Dan kalau ini berlawanan searah dengan jarum jam juga, ini akan mundur, jadi nggak sama. Jadi
karena memang ini dipasangnya begini, makanya motor kanan dan motor kiri itu harus berlawanan arahnya untuk menghasilkan maju. Begitu juga mundur. Jadi ketika maju itu DC kirinya clockwise atau searah jarum jam, dan DC kanannya itu harus berlawanan arah jarum jam. Dan untuk mundur ini DC kirinya harus berlawanan arah jarum jam, kemudian DC kanannya searah jarum jam. Seperti itu ya. Oke, sekarang ini saya sudah sediakan tabel di sini kombinasi gerakan motor DC untuk menghasilkan gerakan robot. Nah, atau maksudnya ini robot 2 roda ya, atau yang ya seperti mobil-mobilan gini lah maksudnya. Nah, ini kita sebut robot di sini. Nah, ketika gerakan robot maju, maka gerakan DC kiri itu akan maju, harus maju, dan gerakan DC kanan maju kan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada yang kosong, silahkan teman-teman isi, bisa di pause dulu videonya, kemudian teman-teman tulis seperti ini, bikin tabel kayak gini, nanti teman-teman isi ya. Oke, silahkan di pause dulu videonya. Ini buat melatih logika teman-teman juga. Jadi kalau bisa jangan pasif, tapi teman-teman coba dulu. Tuh. Oke, kalau teman-teman sudah mencoba, kita lanjutkan videonya, pembelajaran kita. Nah, untuk menghasilkan gerakan robot maju, ini DC kiri dan kanan harus maju. Untuk mundur, berarti otomatis ya, mundur, dan DC kanan juga mundur ya. Oke. Untuk berhenti, berarti dua-duanya harus berhenti ya, namanya juga berhenti. Berarti harus berhenti dua-duanya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian belok kanan. Belok kanan itu kan berarti, coba teman-teman mainkan logikanya, kalau belok kanan itu berarti yang harus berhenti yang mana dan yang harus jalan yang mana. Kalau belok kanan berarti yang harus jalan kan motor kiri ya, benar, motor kiri. Belok kanan ya, ini belok kanan berarti motor kiri harus berjalan atau maju. Kemudian motor kanannya berhenti gitu ya. Oke, kemudian belok kiri. Belok kiri berarti kebalikannya belok kanan ya. Ininya berhenti, motor kirinya berhenti. Nah, kemudian motor kanannya maju, seperti itu ya. Oke, kemudian putar kanan. Jadi kita mau robotnya itu muter, putar kanan. Berarti motor kirinya harus maju dan motor kanannya mundur. Coba teman-teman coba dimainkan, maksudnya dibayangkan gitu. Ketika motor kanannya itu putar kanan, itu berarti kan motor kirinya itu maju, motor kanannya mundur. Jadi kan kayak gini nanti, muter ke kanan. Putar kiri berarti kebalikannya ya. Ini mundur, ini maju. Oke, berarti kalau kita konversi, ini maksudnya ini jadi apa ini? Maksudnya ketika kita konversi ke CW dan CCW ini loh. Kita konversi, berarti maju, kiri maju kan CCW. Kemudian kanan maju, kiri maju itu kan CW. Sorry. Kanan maju itu CCW kan. Ini kanan, gerakan maju, DC kanan itu CCW. Kemudian kiri mundur itu kan CCW atau berlawanan arah jarum jam. Dan kanan mundur itu kan CW. Berhenti ya berarti sama-sama lah berhenti gitu. Jadi kita main di pin enable ya nanti ya. Oke. Belok kanan, kirinya maju. Kiri maju berarti CW. Kita selesaikan yang kiri dulu lah. Berhenti.
berhenti, maju CW, mundur CCW. Nih. Belok kanan, berhenti berarti ya berhenti. Kemudian maju itu kalau kanan CCW. Mundur itu kalau kanan itu berarti CW ya. CW. Kemudian maju kalau kanan itu CCW. CCW. Itu ya. Oke. Kurang lebih seperti ini logika dari logika dasar untuk pemrograman robot 2 roda ini ya. Silakan teman-teman pelajari. Oke, seperti ini. Nanti kita akan lanjut ke pemrogramannya atau codingnya ya. Oke. Mungkin cukup sekian video tentang rangkaian, dan kita nyicil dulu ya rangkaian dan logikanya ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, kemudian bisa like juga biar saya lebih semangat lagi buat videonya. Kemudian bisa share ke teman-teman yang mau belajar Arduino juga, kemudian bisa komen di kolom komentar. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.